Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف كتاب الشهاب الطاهر وإلى جميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ini saya tambahkan penjelasan pada episode yang lalu. Kan pada episode yang lalu kita sempat membahas tentang ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lalu bagaimana kalau membaca orangnya itu membaca sendiri? Kalau orangnya membaca sendiri itu otomatis dia mendengar, jadi dapat pahalanya mendengar sekaligus dapat pahalanya membaca, sehingga double. Karena membaca sendiri itu sudah diukur, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, kan begitu. Jadi makanya panjenengan ini bersyukur, ya, kita ini bersyukur karena ditakdir termasuk banyak membaca. Tapi ya lalu jangan kemudian merasa pede, wah saya ini ngajinya sudah banyak, berarti kalau dihitung berapa ya, lalu merasa amal-amal yang lain tidak penting. Nah ini jangan, atau merasa paling hebat di antara yang lain yang tidak menghafal, ini juga tidak boleh. Tetap semangat, tapi tetap juga jaga agar diri ini tetap rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah diri beda. Ini kan dulu pernah saya jelaskan. Jadi Quran itu memang sesuatu yang istimewa, sehingga timbangannya itu diukur dari yang paling kecil. Sesuatu yang istimewa itu mesti nimbangnya itu ukuran yang terkecil. Sama kayak orang jual beli perhiasan emas. Emas itu kan timbangannya mulai dari tidak sampai 1 gram, itu sudah ada hitungannya. Beda dengan beli pasir. Kalau beli pasir Anda di toko bangunan beli 1 gram, tidak boleh bayar, bawa aja 1 gram kan. Baru kalau 1 pickup atau 1 kol diesel, 1 truk itu baru dihitung. Tinggal nanti jenis pasirnya yang pasir biasa atau yang pasir dari Lumajang. Kalau pasir Lumajang yang hitam itu kan lebih mahal. Jadi begitu. Tapi kalau 1 gram pasir ya tidak dihitung. Jadi Quran itu sama kayak emas, itu saking berharganya kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman yang bawah ini ya. Kita masih melanjutkan pengembaraan, kita masih mengeksplor terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid, yaitu taqyim amal Ibnu Mujahid, termasuk dugaan-dugaan dari orang lain. Kemarin ada dugaan dari yang lain, katanya Ibnu Mujahid itu diduga atau disangka menghilangkan qiraat yang selain 7 imam. Nah nanti dugaan-dugaan itu akan dipaparkan argumentasi sehingga ini berupa bantahan bahwa dugaan itu sesungguhnya tidak tepat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma anna ba'dhal 'ammati, adapun utawi bahwasannya sebagian orang umum, ba'dhal 'ammati sebagian orang awam, sebagian orang umum,
iku sabak kondisi mendahului sapa ba'dul amah ila zihnihi terhadap perasaannya, prasangka yang itu berangkat dari diri dalam diri. Jadi ada prasangka dari banyak orang atau sebagian dari orang-orang umum itu yang menduga anna ibna mujahidin bahwasannya ibnu mujahid iku i'taqada meyakini sapa ibnu mujahid annal qiraatis annal qiraatis annal qiraatis sab'a bahwasanya al qiraat as-sab' yaitu qiraat 7 imam hiya ya qiraat sab' iku al hurufus sab'atu yaitu huruf yang 7 sebagaimana hadis Rasulullah unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Jadi ada orang-orang yang mengira bahwa Ibnu Mujahid itu ketika mentujuhkan imam, mentasbi'us sab'ah, menetapkan 7 imam qiraat itu, berarti Ibnu Mujahid itu meyakini bahwa al-ahruf as-sab'ah itu adalah al-qiraat as-sab'. Padahal fahuwa maka utawi Ibnu Mujahid iku laisa ora ana sapa Ibnu Mujahid iku mas'ulan bertanggung jawab. Mas'ulan ya ditanya, maksudnya ditanya itu ya bertanggung jawab. Maksudnya mas'ul itu kan penanggung jawab. Ya kalau mas'ul di sini kan Masjid Ulul Albab. Itu padahal gandeng ya tarbiyah sama mas'ul itu. Memang segala sesuatu itu berpasangan. Jadi Masjid At-Tarbiyah itu untuk santri ma'had putra, Masjid Ulul Albab itu untuk ma'had putri. Ya kalau digandengan jadi tarbiyatu ulil albab. Makanya filosofinya kan begitu. Maka di kampus ini mengedepankan tarbiyatu ulil albab, yaitu pendidikan berkarakter, berciri khas yang menjadikan mahasantri itu sebagai ulul albab. Mas'ul, mastar. Apalagi? Taman 1000 janji. Apa itu? Yang ada gazebo-gazebo itu apa namanya itu? Iya benar ya Nukis ya. Terus apa lagi? Ada lagi tempat-tempat favorit teman-teman itu. Hah? Di mana itu? Hah? Oh. Iya, saya sepi kabeh. Ya Allah, entah sampai kapan ini. Ini sudah divaksin semua ini. Loh belum dapat? Loh saya kok sudah? Sampean belum dah? Saya sudah dulu DPT, polio, campak. Waktu masih bayi dulu. Kapan belum ya segera. Guyon rek. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini gara-gara Mas'ul ditutup mastar barang. Apalagi tempat favorit? Soto Qanaah sudah ndak ya? Oh masih. Sekarang lumayan pagi dibuka kadang-kadang gerbangnya ya. Loh, pagi dibuka gerbangnya itu. Iya dulu kan ada yang beli lewat pagar, lewat gerbang itu. Gitu tuh langsung bayar apa enggak ya? Ya kalau enggak langsung bayar langsung ngalih. Sama mangkok itu digawa itu. Orangnya ngejar kan susah, tetap mubeng goleki. Sopo mang jilbaban abang kan karo. Makanya mas-mas yang putra kalau beli itu pakai jilbab aja. Sing diuber kan jilbabe wonge gak ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Anji kumang. Fahuwa maka utawi Ibnu Mujahid iku laisa ora ana sapa Ibnu Mujahid iku mas'ulan dimintai pertanggungjawaban an khata'i ghairihi dari kesalahan yang dilakukan orang lain.
au wahmihim atau dugaan. Waham kemarin ya sudah saya jelaskan, au dugaan atau dugaan mereka, waham mereka. Jadi kalau ada yang menduga Ibnu Mujahid itu dikira menganggap bahwa al-ahruf as-sab'ah atau al-huruf as-sab'ah ya, itu adalah qiraat sab'ah yang digagas oleh Ibnu Mujahid itu, yang dibukukan oleh beliau itu, maka Ibnu Mujahid tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang duga orang lain, yang salah orang lain, kok dia yang diminta pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain, itu tidak bisa. Ya, jadi Ibnu Mujahid tidak pernah memiliki i'tiqad bahwasanya al-qiraat as-sab'i itu adalah al-ahruf as-sab'ah. Ya, tidak. Ini dugaan orang-orang yang tidak tahu, dikira begitu. Walau dhanna seandainya menduga tapi kapasitasnya dhon. Walau dhanna seandainya menduga sapa Ibnu Mujahid. Ingat kalau ada lau itu berarti ya tidak terjadi, karena ini seandainya. Walau dhanna seandainya menduga sapa Ibnu Mujahid dzalika ing hal tersebut, la abtola maka teman-teman batal, teman-teman hilang, atau la abtola maka teman-teman menghilangkan atau membatalkan sapa Ibnu Mujahid. La abtola maka teman-teman membatalkan atau menghilangkan sapa Ibnu Mujahid baqiyatal qiraat ing qiraat selain qiraat as-sab', baqiyatal yang lain. Wal waqi utawi yang fakta, yang faktual atau yang nyata, wal waqi utawi yang yang pas apa maknanya, Rek? Yang sebenarnya itu ya sesuai fakta. Iku aksu dzalika, kebalikan dari hal itu. Jadi Ibnu Mujahid itu tidak pernah mempunyai keyakinan bahwa al-qiraat as-sab'i itu adalah al-ahruf as-sab'ah. Haitsu innahu sekirane satemene Ibnu Mujahid iku lam yahkum tidak menghukumi sapa Ibnu Mujahid ala baqiyatil qiraat ing atase qiraat ing atase sisa qiraat. Maksudnya sisa itu selain yang qiraat 7 itu loh. Bi'adami tawaturi, jadi Ibnu Mujahid tidak pernah menghukumi bahwa selain qiraat sab'ah itu adalah bi'adami tawatur, kelawan tidak adanya mutawatir. Jadi Ibnu Mujahid tidak pernah berpendapat dan memutuskan bahwa setelah saya putuskan 7 qiraat ini maka selain 7 ini maka dinyatakan tidak mutawatir. Tidak pernah Ibnu Mujahid mengatakan begitu. Au bisyudzud atau Ibnu Mujahid mengatakan bahwa selain qiraat 7 itu adalah qiraat syadzah. Wa innama sesungguhnya wa innama angin pastine ro'a berpendapat sapa Ibnu Mujahid atau memandang sapa Ibnu Mujahid ha ing baqiyatul qiraat waro as-sab'i ing setelah sab'ah fil martabati ing dalam tingkatannya. Jadi tingkatannya, sisi kekuatannya dari berbagai sisi itu di bawah standarnya sab'ah, gitu loh maksudnya. Mafhum? Ini paling tidak harus selesai sampai sini ini. Oke. Wa nahnu utawi kita ikun naro. Nah ini mulai ini statementnya Syekh Abi Thahir Abdul Qayyum Ibnu Abdul Ghafur. Jadi Abdul Qayyum Ibnu Abdul Ghafur As-Sanadi, penulis buku ini, muallifnya, khadimil qiraat wa ulumiha. Jadi beliau adalah dosen mata kuliah qiraat dan ilmu qiraat bi kulliyatid dakwah wa usuluddin, Fakultas Dakwah dan Usuluddin Jami'ah Ummul Qura, Universitas Ummul Qura Makkah. Ini penulis buku ini. Wa nahnu dan utawi kami ikun naro berpendapat atau berpandangan sapa kami anna ahadan bahwasannya seseorang iku lam yastati'
iku lam yastati tidak mampu, tidak bisa, tidak mampu. Sopo ahad lam yastati tidak mampu atau tidak bisa sopo ahad an yuraji'a ing yen toh meneliti kembali an yuraji'a ing yen toh meneliti kembali wa nahnu nara anna ahadan lam yastati an yuraji'a mengulang atau meneliti kembali wa nahnu utawi kita iku nara memandang atau melihat sopo kita anna ahadan bahwasanya seseorang iku lam yastati tidak mampu sopo ahad an yuraji'a ing yen toh mengulangi kembali atau meneliti kembali sopo al imamu imam Ibnu Mujahid sopo al imamu imam Ibnu Mujahid fiman dalam masalah orang fiman ing dalem orang ro'a yang berpendapat ro'a yang berpendapat sopo Ibnu Mujahid takdimahu ing memilih atau mendahulukan man rupane minal qurra'is sab'ah dari para qurra' sab'ah ala ghairihim dibanding selain qurra' sab'ah. Jadi tidak ada, kalau sekarang ya kita melihat tidak ada seorang pun yang bisa untuk agar Ibnu Mujahid itu mengulang kembali ya mengulang kembali untuk meneliti kenapa kok Ibnu Mujahid itu milih 7 imam qiraat dibanding yang lain gitu loh maksudnya. Lanjutannya faqad irtadha. Maka yang menjadi argumen faqad irtadha, maka teman-teman ridho, teman-teman rela atau merestui hum ing al-qurra as-sab'a sapa ulama ul ummati jami'an. Sapa ulama ul ummati para ulamanya umat jami'an hale sekabehane. Jadi mayoritas ulama, orang-orang yang dipercaya oleh umat sebagai ulama itu sepakat, itu rela dengan apa yang dilakukan Ibnu Mujahid. Wartadau dan ridho sapa ulama ul ummah ijtihadahu ing ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid fi taqdimihim dalam mengedepankan al-qurra as-sab'ah. Kan qurra itu kan banyak yang selain sab'ah, tapi Ibnu Mujahid memilih sab'ah gitu loh. Sehingga pada masa itu ulama-ulama yang lain itu ridho dan rela merestui kalau Ibnu Mujahid itu memilih 7 imam qiraat itu. Kenapa? Ya karena kredibilitas keilmuannya diakui. Sama qurra' yang 7 itu juga diakui oleh umat dan juga ulamaul ummah gitu loh. Bisa dipahami nggih? Rodok bulet ya. Bahasa Arab itu bulut-bulutnya ya ada domir-domirnya itu ya. Salah peletakan domir itu jadi balik keliru ya. Nanti bisa menyebabkan pemahaman yang keliru. Lah ini lanjutannya. Wa idza an wa am'anna wa idza am'anna lan nalikane mencermati dengan sungguh-sungguh sapa kita. Jadi kalau kita mencermati dengan serius an-nadhara ing pandangan fis sab'ati ing dalam sab'ah at-talin
At-talina yang berikutnya li sab'atihi yang mengikuti pada sab'ahnya Ibnu Mujahid. Wajadna maka menemukan sopo kami, mendapati sopo kami awalahum ing awal mereka rupani al-imama Aba Ja'farin, yaitu Imam Abu Ja'far al-Madani. Gampangan ini, sab'ah setelah ditetapkan 7 imam qiraat oleh Ibnu Mujahid itu, lalu kemudian pada abad ke-8 Hijriah muncul Ibnul Jazari dengan Thayyibatun Nashr, lalu kitab beliau apa jeneng kitabnya? An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Itu kan setelah 7 Imam Ibnul Jazari menambahkan 3 lagi. 3 itu Imam Abu Ja'far, lalu Imam Ya'qub, dan 1 lagi Imam Khalaf Al-Ashir. Khalaf itu perawinya Imam Hamzah dalam qiraat sab'ah. Jadi ditambah 3. Lah ini yang diceritakan di sini, kalau kita lihat secara cermat atau kita cermati secara serius, ya, dalam konteks sab'ahnya Ibnu Mujahid, lalu kemudian diikuti oleh yang lain, ditambahkan, maka kita mendapati yang pertama itu adalah Imam Abu Ja'far al-Madani. Lah Imam Abu Ja'far itu siapa? Ustadzal Imami Nafi' al-Madani, kang dadi gurune Imam Nafi'. Jadi yang dipilih oleh Ibnu Mujahid itu Imam Nafi'nya, muridnya. Gurunya Abu Ja'far itu tidak masuk dalam sab'ah, tapi masuk dalam qiraat ashr. Bisa dipahami ya? Dimasukkan oleh Ibnul Jazari. Lanjutannya, wa kana Ibnu Mujahid. Oh, wa ka'anna ya. Kana apa ka'anna itu? Oh, ka'anna. Wa ka'anna Ibnu Mujahidin lan koyok sak temene Ibnu Mujahid iku iktafa, cukup. Iku iktafa bitilmid. Iku iktafa cukup bitilmid kelawan sebagai murid anil ustadzi dari gurunya li anna qiraatahu karena qiraatnya Imam Nafi' wa ingkanat senajan ono opo qiraatnya Imam Nafi' iku makhudatan wa ingkanat walaupun ono opo qiraatnya Imam Nafi' iku makhudatan diambil min qiraati syaikhihi dari qiraat gurunya, karena Imam Nafi' kan belajarnya ke gurunya. Siapa gurunya tadi namanya? Imam Abu Ja'far. Min qiraati syaikhihi lakinnaha akan tetapi ini qiraatnya Imam Nafi' iku aktsaru syuyu'an. Iku aktsaru luweh banyak apa nih syuyu'an tersebarnya ala alsinatin nas, tersebarnya ing atase lisan-lisan orang-orang minal qurra'i wa ghairihim, rupane minal qurra', baik dari golongan qurra' wa ghairihim dan juga selain qurra', fil Madinah, di kota Al-Madinah, wa ma haulaha dan sekitarnya. Jadi Abu Ja'far itu memang gurunya, tetapi Imam Nafi' yang muridnya itu lebih masyhur, lebih banyak qiraatnya dipakai, sehingga kalau ngambil qiraatnya Imam Nafi', maka ya Imam Nafi' itu otomatis itu juga representasi dari gurunya, yaitu Imam Abu Ja'far. Tadi sudah cukup ngambil muridnya, karena bisa jadi murid lebih masyhur dibanding guru. Bisa jadi di antara kalian itu lebih masyhur daripada pengasuh yang ada, daripada dosen-dosen yang ada di sini. Lu kan bisa begitu. Tapi tetap murid, tetaplah murid. Tidak boleh lalu merasa lebih hebat dari gurunya. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Apalagi berbeda pendapatan, ya tidak apa-apa. Contohnya siapa berbeda pendapat? Ya seperti Imam Ahmad bin Hambal pernah berguru kepada Imamuna Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mendirikan madhab sendiri. Ada beberapa masalah furu'iyah yang memang berbeda, tapi tidak pernah tukaran. Ya, boleh, beda itu boleh. Apalagi seorang ilmuwan, seorang akademisi.
Saya dulu mungkin pernah saya ceritakan, saya dulu dikasih tahu dosen saya di Jakarta waktu saya kuliah S2. Katanya begini, kalau akademisi itu boleh salah tapi tidak boleh bohong, berarti harus jujur. Karena melihat kondisi di Indonesia ya, kalau birokrat itu tidak boleh salah tapi boleh bohong. Ini goyarannya begitu. Apa maksudnya? Kalau akademisi itu harus mengedepankan objektivitas dan kejujuran ilmiah. Makanya plagiasi itu dilarang betul tuh ya karena ini. Ngutip, dianggap ini karya sendiri. Tidak boleh, kalau memang ngutip ya harus ditunjukkan. Ini dari mana sumbernya dan seterusnya. Nah, penelitian terkait dengan keilmuan itu bisa salah. Buktinya apa? Sekian tahun yang akan datang ada orang yang meneliti lagi. Maka nanti dikatakan penelitian ini bisa jadi menguatkan apa yang pernah dikatakan oleh ini hasil penelitian tahun sekian. Berarti dikuatkan. Ada yang penelitian ini membantah teori yang sudah dilakukan, sudah dihasilkan tahun sekian. Loh, ketika membantah, maka teori yang sudah lama dianggap salah. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena ketika menghasilkan teori itu tetap dilakukan dengan jujur secara ilmiah. Itulah bedanya akademisi dengan birokrat. Kalau birokrat ini sebenarnya juga tidak boleh, tetapi ini melihat kondisi di Indonesia mungkin ya. Kalau birokrat itu tidak boleh salah, dia tidak boleh salah, tapi dia boleh bohong. Artinya apa? Umpama bikin laporan tidak boleh salah. Tapi apakah itu fiktif atau tidak, nanti bisa diatur. Nah itu bedanya. Makanya kita ini seorang Ibnu Mujahid itu seorang akademisi, itu seorang ilmuwan. Jadi akademisi ya ilmuwan. Makanya beliau ini mengkaji ini ya betul-betul objektif. Karena ada 5 paling tidak ciri dari sesuatu yang dianggap ilmiah. Kan semuanya sudah ngambil mata kuliah metodologi penelitian, medpen, metode penelitian. Jadi saya kira sudah paham semua, kecuali yang belum. Ya karena segala sesuatu itu ada likulli syai'in mustathnayat, ada pengecualian. Semuanya paham kecuali yang belum. Ada warung di Jombang kan buka setiap hari, buka bendino kecuali pas tutup, kan begitu. Oh, itu kan kata-katanya mengandung unsur kebalaghan yang tinggi. Buka bendino kecuali pas tutup. Sampean kan ngaji terus, kecuali pas gak ngaji gitu. Loh saya setor terus, kecuali pas gak setor. Saya deres terus, kecuali pas gak deres. Tapi sak gak deres-deres sampean yo cek deres. Masyaallah. Wong bangun tidur langsung mushaf. Oh, enggak perlu mushaf ya, karena sudah ngewet, langsung nutup tadi malam sampai mana saya tertidur itu. Ayo ngaku, siapa ini? Ya wis lah, muga-muga barokah kabeh. Ya. Endi kumang. Jadi ngono rek, paham ya maksudnya ya? Jadi Imam Ibnu Mujahid itu mengambil Imam Nafi', yang nanti Imam Nafi' itu punya 2 perawi. Siapa perawinya Imam Nafi'? Qalun sama Warosh. Itu salah satu usulnya, kaidah usul yang dimiliki perawinya Imam Nafi' itu adalah silah mim jama'. Silah mim jama'. Alaihimu barang itu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono. Wa kadzalika lan kaya mengkono iktafat tercukupi bi qiraatil imami Abi Amr Al-Basri, dengan qiraatnya Imam Abi Amr Al-Basri an qiraati tilmidaihi, dari qiraah 2 muridnya rupane Ya'qub Al-Hadrami, yaitu Imam Ya'qub Al-Hadrami, wa Yahya Al-Yazidi, dan Imam Yahya Al-Yazidi.
Kan Imam Ya'qub tadi saya jelaskan, Imam Ya'qub tadi itu dalam qiraat Asyr itu diambil oleh Ibnul Jazari. Tapi Ya'qub itu adalah murid dari Abi Amr al-Basri. Lalu Yahya al-Yazidi. Dalam qiraat Sab'ah, perawinya Imam Abi Amr itu adalah perawinya siapa? Salah satunya adalah Imam As-Susi. As-Susi itu nama daerah. Jadi nama daerah, entah namanya Sus atau apa gitu ya. Jadi dinisbatkan jadi As-Susi. Jangan dikira nama orang, kalau di sini nama orang perempuan, Susi. Jadi Imam As-Susi itulah. Imam As-Susi itu termasuk perawi yang biwasitotin. Biwasitotin itu melalui perantara. Jadi di atasnya As-Susi itu ada namanya Imam Yahya al-Yazidini yang menjadi muridnya dari Abi Amr. Kenapa kok Ibnu Mujahid hanya mengambil Abi Amr, tidak mengambil Ya'qub al-Hadrami li'uluwi makanati syaikhihima? Karena tingginya kedudukan guru dari keduanya, yaitu Imam Ya'qub dan Yahya al-Yazidi. Ya sudah, Abi Amr sudah tinggi, ya sudah ini yang diambil. Apalagi Imam Abi Amr Ibnul Ala al-Basri itu adalah salah satu tokoh nahwi, tokoh nuhat, tokoh ahli nahwu Basra. Jadi Abi Amr sezaman apa muridnya ya dari Abdullah Ishaq al-Hadrami. Abdullah Ishaq al-Hadrami, atasnya lagi Nasr bin Asim al-Laythi yang sezaman dengan Yahya bin Ya'mur. Lalu Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim al-Laythi itu adalah murid dari Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi kalau generasi tobakohnya di dalam tobakoh Al-Basriyin, ulama Basra, Imam Abu Amr al-Basri itu tobakoh ketiga atau empat. Kalau tidak tiga, empat itu. Lalu Imam Abu Amr al-Basri ini punya murid Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, masuk tobakoh keempat dan atau kelima. Ini terkait dengan nahwu, karena ada kaitannya qiraat dengan nahwu itu. Jadi pakar-pakar qiraat itu juga beliau ahli bahasa, karena sumber kebahasaan masadirul ihtijaj al-lughawi itu adalah qiraatul Quran, itu sumber yang pertama. Kalamullah, yang kedua kalamun nabi, yang ketiga kalamul Arab. Nah, kalamul Arab itu baru syair di dalam kalamul Arab itu. Ini yang mata kuliah fiqh dulu sudah pernah ini. Masih ingat? Masih lupa apa sudah ingat? Nah, saya begini-begini ya bukan karena pinter, ya karena baca lalu diajarkan sehingga oh iya jadi eling. Itulah namanya khabir. Khabir itu berangkat dari pengalaman karena sering diulang. Jadi ada bedanya antara alim dengan khabir. Jadi tidak usah heran. Yo hanya sing dulang ya cukup pancet, ajane pancet ae, sajane sampean yang hebat itu. Ngerti iki yo ngerti ekonomi manajemen, ngerti apa lagi? Sama jurusan apa? Oh BSA. Oh bodoh. Tos bodoh BSA. Jadi begitu, sampean yang hebat. Nah, saya ditanya fisika aku yo karo. Ya, hukum Newton. Saya tahunya hukum yang Dalton. Yang new enggak tahu saya, yang old yang tahu. Yang new itu belum tahu. Apalagi yang matematika, Masya Allah. Aku kayak biar soalnya mek. Loh iya. Oh ini Mas Zaki tidak ada. Saya tahunya hanya 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Yang lainnya tidak tahu. Jadi ya begitulah. Ilmu itu semuanya titipan. Di kumang. Wala'allahu durung ya. Li'uluwi makanati syaikhihima fil qiraat. Nah ini, karena tingginya kedudukan guru dari keduanya, berarti siapa? Imam Abi Amr Ibnul Ala al-Basri. Fil qiraat, dalam hal qiraat wal lughah. Nah ini ada. Dan dari sisi pengetahuan linguistiknya, bahasa, ilmu bahasanya. Wa qabulihi, dan dari sisi penerimaan beliau diterima ladan nas, di hadapan orang-orang manusia. Jadi banyak yang ya sudah ini diakui, orang-orang mengakui kapasitas keilmuan beliau. Wala'allahu lan menawa Ibnu Mujahid
iku taroka meninggalkan sapa Ibnu Mujahid qiraatal Imam Khalaf Al-Bazzar Al-Kufi. Ibnu Mujahid juga tidak memasukkan qiraatnya Imam Khalaf Al-Bazzar Al-Kufi lianna qiraatahu, karena sak temene qiraatnya Imam Khalaf Al-Bazzar Al-Kufi iku la takhruju, tidak keluar apa qiraatahu apa qiraatuhu an qiraatil kufiyaini, dari qiraat dua Imam Kufa. Oh anu aja, kufiyin ini jamak ini, bukan tasniyah. An qiraatil kufiyin fi harfin ma ing dalam huruf apa saja. Karena kalau disebut al-kufiyin itu berarti ada Asim, ada Hamzah, ada Ali al-Kisai. Wa aidon dan juga la'allahu menawa Ibnu Mujahid ya kayaknya Ibnu Mujahid itu taroka qiraatal A'mash, juga meninggalkan qiraatnya Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash itu siapa? Rupane Syekhil Imami Hamzah, yaitu gurunya Imam Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad. Lisababi nafsihi, karena sebab yang sama. Walima, dan karena sesuatu fi qiraatihi iku ing dalam qiraatnya Hamzah rupane min syudzud. Iku ing dalam qiraatnya A'mash. Walima lan karena sesuatu fi qiraatihi ing dalam qiraatnya Al-A'mash min syudzudin, rupane saking qiraah syadzah. Jadi dalam qiraatnya A'mash itu ada qiraah yang dianggap syadz. Makanya Al-A'mash tidak juga dimasukkan ke dalam qiraat sab'ah oleh Ibnu Mujahid. Wa qad dzakara, lan teman-teman wis nutur menyebutkan sapa Ibnu Mujahid binafsihi. Ibnu Mujahid menuturkan dirinya, artinya menuturkan sendiri fi hadithihi ing dalam pernyataan beliau. Ani Ibnu Katsirin Al-Makki, tentang Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Jadi pernyataan Imam Ibnu Katsir Al-Makki itu dikutip oleh Ibnu Mujahid sendiri, anna ahla Makkah, bahwasanya penduduk Makkah iku lam yajma'u, tidak berijma', tidak bersepakat, tidak ala qiraati Ibni Muhaisin, terhadap qiraatnya Imam Ibni Muhaisin. Padahal Ibnu Muhaisin itu wahua hale utawi Ibnu Muhaisin iku makkiyun kadzalik, juga Makki, artinya domisilinya di Mekah. Kama ajma'u, sebagaimana ijma' sepakat sopo ahlu Makkah, penduduk Makkah, ala qiraat Ibni Katsir, terhadap qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Bal, akan tetapi inna ashaba Ibni Muhaisin, bahwasannya para pengikut Ibnu Muhaisin iku lam yatsba'u, tidak mengikuti sapa ashabu Ibni Muhaisin lam yatsba'u, tidak mengikuti sapa pengikut Ibnu Muhaisin hu ing Ibnu Muhaisin fi ikhtiyarihi, ing dalam ikhtiar yang dilakukan Ibnu Muhaisin dalam hal qiraat. Jadi pengikutnya sendiri, ashabnya sendiri itu tidak ijma', tidak mengikuti otomatis. Ibnul Jazari berkomentar, wa yaqulu, dan komentar sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari, fi qiraatihi, terhadap qiraatnya Ibnu Muhaisin. Kata Ibnul Jazari, walaula ma fiha min mukhalafatil mushaf la alhaqtu bil qiraat al masyhurah. Jika bukan karena sesuatu
Jika bukan karena sesuatu fiha kang fiha ing dalam qiraat rupane ma min mukhalafatil mushaf, rupane ma min mukhalafatil mushaf, yaitu saking nulayani itu apa rek? Berbeda dengan rosem mushaf, rosmul mushaf, rosem usmani. Seandainya qiraatnya Ibnu Muhaisin itu tidak nulayani mushaf, rosem maksudnya, rosmul imam ya, rosmul Uthmani, maka kata Ibnul Jazari la alhaqtu, maka aku sudah mengafiliasikan, maksudnya menggabungkan, menempelkan, memasukkan qiraatnya Ibnu Muhaisin itu bil qiraat al masyhurah, termasuk qiraat yang masyhurah yang bisa dipakai. Makanya Ibnu Muhaisin juga tidak dimasukkan oleh Ibnul Jazari dalam qiraat asyr. Kenapa? Karena qiraatnya menyalahi rosem usmani. Fal imamu Ibnu Mujahidin, fal imamu maka utawi Imam Ibnu Mujahid iku lam yakhtar, tidak memilih sapa Ibnu Mujahid as-sab'ata ing 7 imam, walam yaktasir, dan tidak meringkas sapa Ibnu Mujahid alaihim terhadap 7 imam, terhadap mereka, illa kecuali ba'da ijtihadin tawilin, setelah melakukan ijtihad yang panjang. Ijtihad itu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Karena Ibnu Mujahid kemampuannya dalam bidang qiraat luar biasa, sehingga ijtihadnya totalitasnya luar biasa. Jadi sampai kemudian menentukan 7 imam qiraat. Ini tidak langsung ujuk-ujuk atau apa, tiba-tiba ya. Tapi melalui ijtihad yang lama. Ada penelitian yang luar biasa yang dilakukan Ibnu Mujahid. Wa muraja'atin, dan menyeleksi kembali, mengulang kembali, meneliti kembali, muraja'ah. Apa di surat Tabarakalladzi biyadihi mulku. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Ada perintah farji'il basar. Coba kau ulangi lagi, lihat lagi. Itu sebagian ulama menyatakan itu juga perintah untuk kalau kita menyelesaikan sesuatu maka jangan langsung, tapi farji'il basar. Coba dilihat lagi, dicek lagi. Ada cek dan recheck. Ada cek dan recheck dulu ya. Ada silet. Ada apa lagi? Apa sih gosip-gosip itu loh. Sekarang sudah tidak pakai. Masih ada penontonnya itu. Sekarang orang pada nonton YouTube semua. Karena kalau di YouTube itu kan penontonnya bebas milih tontonan apa yang disukai. Kalau sudah kadang kecanduan drama Korea itu serinya itu kalau terlewat, waduh tidak bisa ini. Kalau sudah nonton itu setiap tisu segini dan seterusnya. Ya memang dibikin seperti itu. Sendunya di sini yang ngono iku wis. Kat biyen ya gitu ya. Yang ngono tapi ya ojo ngono. Maksudnya ya boleh tapi jangan berlebihan. Wa muraja'atin, dan meneliti kembali, muta'anniyatin secara cermat, secara hati-hati. Jadi diteliti kembali secara cermat, secara hati-hati fis sanadat at-tiwal, dalam sanad-sanad yang panjang. Jadi sanad-sanad ini diteliti betul. Ghairi muddakhirin, tanpa ada yang dia simpan, tanpa ada yang tersimpan. Tidak ada yang disembunyikan gitu loh. Apa nih? Juhdan wala quwwatan. Juhdan wala quwwatan itu kesungguhannya dan juga daya upaya yang dia lakukan. Artinya maksudnya tidak ada yang disembunyikan itu begini. Daya upaya yang dikerahkan secara total, tidak terus aku malas, terus gak paten neliti temenan, pokoknya penting dadi, enggak, tapi dikerahkan semua. Sama kayak sampean kalau ngerjakan tugas kuliah itu loh, apalagi skripsi. Jadi dikerahkan total sudah.
Bukan asal pokoknya dadi. Skripsi yang bagus adalah yang jadi. Yang penting lulus. Memang jadi itu bagus. Ya memang harus terukur ya. Terukur tuh ya jangan menyulitkan diri. Tapi ya jangan lalu kemudian asal-asalan, kan beda. Sehingga kalau asal-asalan, nanti skripsi itu kalau sudah jadi sampai lulus, itu skripsi kalau bikinnya asal-asalan itu akan sampai taruh di lemari yang paling belakang. Cek gak dioco wong. Nang perpus, ndelok skripsi, kok ndek ngarep dipindah ndek mburi. Karena takut dibaca adik kelasnya, adik tingkatnya, soalnya izin. Loh kan, Anda kan skripsinya cetaknya di hard copy-nya kan ditaruh di perpus. Perpustakaan fakultas, perpustakaan ini. Terusin temenan, Rek. Karena skripsi sampean diamini oleh adik tingkat sampean. Apalagi yang berbahasa Arab. Dikira itu sudah tanda tangan pembimbing, penguji, itu sudah oke mesti bener. Padahal mohon maaf, di tengah pandemi seperti ini kadang-kadang kesulitan bagi penguji dan pembimbing. Wis dibalik nomane kon revisi gak ngene. Arek balik seakan akhirnya tak tanda tangani tapi nanti direvisi ya sebelum diserahkan dan dijilid. Iya Ustadz, tiba gak direvisi. Lah kan repot. Loh iya, bimbingan skripsi yang ngono. Masya Allah, kadang-kadang itu sudah suruh revisi mau ujian. Ustadz hari ini terakhir Ustadz mohon untuk segera di ACC. Iya tapi ini harus direvisi. Iya Ustadz. Begitu masuk di majelis munakosah tidak direvisi. Kata penguji yang lain, saja hari ini sampean bimbing tak gak sih? Hari ini wis dibimbing tapi dibimbing pengkuh. Pengkuh itu apa? Gak ada dikandani. Wis kon ini gak gelem ngono. Wis nduh keliru ketikane lah, keliru domire, kadang kopas-kopas itu apalagi yang berbahasa Arab ya terutama ya. Itu mestinya cowok di al-bahithah. Padahal yang nulis cowok karena kopasnya dari teman kakak tingkat atau teman yang perempuan bahithah. Ini kan khawatirnya diamini oleh yang berikutnya. Oh, guys mesti bener ya karena sudah lulus. Padahal durung mesti ya iku mang lho ono sing garape asal-asalan. Ibnu Mujahid gak garap asal-asalan, makanya abadi karyanya sampai sekarang. Tapi memang kata kuncinya skripsi, tesis, disertasi yang bagus itu yang selesai. Mesti begitu kata kuncinya, mesti yang selesai. Dan kuliah itu diuji di akhir itu. S1 skripsi banyak yang lolos. Yang tidak lulus ya paling berapa lah. S2 mulai diuji, apalagi S3 itu banyak yang bisa masuk tidak bisa keluar. Maksudnya keluarnya susah. Karena kalau S3 itu tidak main-main. Biasanya S1 itu gampang atau rodo angel di S2 itu gampang. Kecuali di beberapa perguruan tinggi mungkin ada yang agak sulit. S3 itu angel karena itu sudah akademik, jenjang akademik yang paling level tertinggi. Ujiannya aja tumpuk-tumpuk kan. Udah semuanya hasil, ada ujian tertutup, baru promosi ujian terbuka. Makanya karena saya masih ragu-ragu nanti khawatir tidak bisa keluar, saya belum masuk-masuk kalau sekarang. Ya mudah-mudahan segera lah. Yes. Jadi ya kadang-kadang ditanya, ya apa kuliah nggih kan karek skripsi, kari skripsi. Karek itu karek kari ini. Karek tesis, karek disertasi, karek itu kadang-kadang kari. Akhirnya tidak tutup. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Apalagi angkatan-angkatan tua gitu yang sudah tidak. Saya punya dulu bimbingan itu. Kemarin sudah ujian di bulan Juni. Sampai sekarang tidak ngadep-ngadep itu. Itu angkatan 13, sudah semester terakhir. Sudah mau DO. Sampai tahu berai bolak-balik tahu WA tidak dibalas. Mbak, ayo mana skripsi sampean ini? Ini ujian ini terakhir. Nggih Ustaz. Ustaz saya besok mau bimbingan. Mau gak muncul. Jadi mau bimbingan gak ono wongi. Ini yang garap skripsi ini. Cirinya garap skripsi itu harus continue. Sehari itu minimal sampean mesti ngetik. Mbus mikir opo ae wis pokoke tuangkan dalam ketikan tuh. Gak ketang, kalau gak ketang tak apa ya? Ya paling setengah jam itu sudah setengah jam tapi rutin. Karena kalau gak kecanda, sehari gak kecanda rong dino, engko sak minggu rong minggu gak kroso. Lu moro-moro semester katentel gak mari. Jadi wis pokoknya ditulis, gak usah wedi gini. Kadang ngetik itu kan ini perlu nggak ya? Wis pokoknya diketik aja wis. Nanti diseleksi lagi. Makanya dikumpulkan dulu datanya. Nanti ada reduksi data lah, itu mana yang tidak penting nanti dibuangi. Atau nanti pas bimbingan, oh ini enggak usah, ini terlalu melebar, ini begini dibuang. Terus yang kedua, saya pesan pada yang skripsi,
harus punya simpenan cadangan, jangan hanya ngandalkan di laptop, karena kadang-kadang godaannya orang garap skripsi itu cobaannya filenya hilang. Kalau sudah file hilang itu pusing, mau mulai lagi itu sudah kelepek-kelepek sudah. Jadi menengtok ini, gak mari-mari. Saat file saya hilang, itu pernah terjadi begitu itu. Baleni mana toko awal. Jadi nyimpennya harus di flash disk sampai simpen, lalu di ini. Jadi setiap save as itu mesti harus disimpan di beberapa tempat. Ini untuk jaga nih. Ya ini tips-tips saja. Jadi ya kalau mau ya monggo, tidak mau ya gak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas apa sih? Gimana bahasnya Cikiro atau bahas skripsi? Gak apa-apa, ini kan mahasiswa-mahasiswi semua. Lulus. Jadi memang kuncinya dalam Islam itu fa'idha faragta fansab. Kalau waktunya selesai ya selesaikan, lalu lanjutkan apa fase berikutnya. Jangan lalu kemudian mikirnya begini. Saya pernah ada mahasiswa itu yang bilang ke saya, kenapa sama kok tidak lulus-lulus? Saya tuh pusing, Ustaz mikir. Kenapa kok mikir? Sekarang banyak sarjana nganggur. Nanti kalau lulus habis itu nganggur terus ngapain Ustaz? Tidak dikirim orang tua, mau minta sudah izin karena sudah lulus. Lah kalau gini kan statusnya saya masih mahasiswa. Jadi masih dikirim itu masih tidak gengsi lah. Nah kalau sudah S1 sarjana terus masih minta ke orang tua kan tidak enak Ustaz. Oh gitu. Tapi jangan ditiru yang ini. Misalnya kalau masalah rezeki itu ada nanti. Lanjut berikutnya. Karena kuncinya fa'idha faragta fansab. Fansabnya itu loh. Jadi selesaikan, tuntaskan dulu. Apalagi skripsi sambil sudah ngajar. Ya boleh ngajar, tapi jangan sampai skripsinya yang terbengkalai. Ini kemarin saya punya bimbingan itu, sampai lama itu. Angkatan 5, pokoknya kurang 1 tahun DO ya mestinya. Tapi sudah ujian kemarin. Ustaz saya sambil kerja ini nggak bisa fokus. Kerjanya apa? Ngajar. Kan enak lulus dulu baru ngajar. Sehingga kalau sudah punya ijazah kan beda dengan belum punya ijazah. Ya jangan lalu mengatakan begini, Ustaz ijazah itu kan tidak penting. Yang penting kan keilmuannya. Iya, kita tahu. Tapi kan legalitas formal itu kan diperlukan. Nah saya mau daftar apapun. Oh, pinter sundul langit. Orang Jawa bilang sundul langit ya. Tidak punya ijazah. Karena S1 sampai detik ini belum ada yang S1 honoris causa itu belum ada. Kalau dokter honoris causa sudah ada. Dengan karyanya, lalu perannya di masyarakat, tulisannya banyak, lalu orang dari pihak akademik kampus mana mengakui, lalu diberi gelar honoris causa. Seperti kemarin Kiai Afifuddin Muhajir ya. Dari Ma'had Ali Situbondo itu alimnya luar biasa, diberi honoris causa dari UIN Wali Songo, doktor. Jadi banyak yang begitu, itu diakui keilmuannya. Gus Baha itu sebenarnya sudah ditawari sama UII, tapi beliau tidak kerso. Karena level keilmuannya di atas doktor, kan begitu. Tapi beliau tidak perlu begitu itu, karena beliau sendiri sudah dalam ungkapan beliau, kulon itu yang alim, keceluk kiai. Nek sampean akeh sing diceluk kiai tapi gak alim kata begitu. Jadi wis kadung dikiainya tapi gak patek alim. Ya di masyarakat kita kan banyak. Tapi hebatnya Gus Baha itu ngendikan begitu itu tidak pernah masuk ke dalam hatinya yang sehingga menjadikan takabur. Enggak. Beliau sadar bahwa ilmu itu titipan Allah semua. Itu untuk nyemangati sampean-sampean ini loh. Dan beliau tawaduknya luar biasa. Jadi hal-hal begitu yang patut kita tiru. Ya bukan berarti harus sama seperti beliau, tapi paling tidak sikap-sikapnya, sikap tawaduk dan lain sebagainya, lalu cinta pada ilmu. Makanya beliau sering ngulang-ngulang kan, jangan sampai jadi orang itu khusyuk wiritan. Khusyuk wiritan, ini pernah saya dengar juga dawuhnya Yai Marzuki. Wong nek khusyuk wiritan gawe dhewe itu istighfar gawe awake dhewe. Tapi kalau orang sibuk mencintai ilmu lalu mengamalkan ilmu, itu yang memohonkan ampun itu bukan hanya dirinya, tetapi malaikat. Lalu murid-muridnya semua mendoakan. Astaghfirullahaladzim. Kan ada wali masyayikhina. Loh, katut. Jadi makanya khidmah pada ilmu itu luar biasa. Gus Baha itu sering nyindir, sebagaimana Mbah Mun nyindir santri-santri yang senengane wiritan tapi gak seneng sinau. Iki anjane arek iki pingin wiritan temenan, opo itu sebagai pelampiasan atau pelarian karena dia malas mikir, kan? Kan kalau ilmu itu kan harus mikir. Padahal agama ini ya ditegakkan dengan ilmu.
Makanya perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Itu dimulai dari fa'lam. Itu pentingnya ilmu. Termasuk sampean ngaji harus diilmoni. Ngaji begini kan juga ada ilmunya. Ngapal Al-Qur'an harus diilmoni, tidak cukup hanya lafdzonnya, diilmoni sehingga paham maknanya. Kok dulu aku kabeh. Cuman kok jadi hening begitu. Lanjut. Iki gak nutut gak iki sampai akhir iki. Ya Allah, ini durung ke Fathul Manan ini. Kakek cerita aja nih. Sajane ngaji dikai cerita apa cerita sing dikai ngaji kan beda ini. Yang kita lakukan ini ngaji yang diselipi cerita atau cerita yang diselipi ngaji. Itu kan terkait dengan persentase. Waqat lanjut. Fal imamu ibnu Mujahid lam yaktara wa kana wa kana lan ono sapa imam ibnu Mujahid iku muwaffaqon tepat cermat fi istikhlasihi ing dalam konklusinya, kesimpulan yang diambil atau keputusan ijtihadnya litil kal qiraat al mutawatirah terhadap qiraat mutawatirah tersebut yang diambil 7 imam. Tsumma tabi'a kemudian mengikuti hu ing Ibnu Mujahid fi dzalika ing dalam hal tersebut sapa sing mengikuti sapa jumhurul ulama mayoritas ulama wal qurra dan mayoritas qurra. Wahamalu dan meriwayatkan sopo ulama, sopo jumhurul ulama wal qurra anhu dari Ibnu Mujahid al qiraati sab'i ing qiraat sab'ah, yaitu sab'ul sab'atul qurra qiraat 7 imam. Wasara lan menjadi apa kitabuhu kitabnya Ibnu Mujahid huwa ya kitabuhu iku al muawwalu alaihi yang dijadikan pegangan. Jadi kitab As-Saba itu dijadikan pegangan atau pedoman, atau pegangan. Wal marja'ul asasiyu dan menjadi referensi utama. Sumber rujukan yang pokok, yang inti, berarti referensi utama. Likul liman bagi setiap orang atakang teko sopeman ba'dahu setelah periode Ibnu Mujahid. Jadi setelah periodenya Imam Ibnu Mujahid itu Ibnu Mujahid selalu menjadi rujukan dalam hal qiraat. Mafhum? Fa'allafu maka mentaklif, maka mengarang atau menyusun sapa man ataba'dahu tadi keman atau ke atau ke jumhurul ulama wal qurra ini. Keman man ataba'dahu musannafatihim ing karya-karya mereka ala dhau'ihi ing atase pencerahan dari Ibnu Mujahid. Jadi pengarahan dan pencerahan dari Ibnu Mujahid ala ma huwa ing atase sesuatu huwa kang utawi ma iku ma'rufun dikenal anil imamainil jalilaini dari dua imam al jalilaini yang agung, yang luar biasa. Rupani Abi Amr Ad-Dani. Jadi pada periode setelah Ibnu Mujahid ada seorang ulama namanya Abi Amr Ad-Dani. Ini seorang pakar rosem dan pakar qiraat. Abi Amr Ad-Dani mengarang kitab. Abi Amr Ad-Dani rupani muallifi kitab At-Taisir, yaitu pengarang kitab At-Taisir fil Qiraat As-Sab'i. Jadi apa yang ditulis oleh Ibnu Mujahid ditulis lagi oleh Abi Amr Ad-Dani dengan judul At-Taisir. Jadi At-Taisir itu penyederhanaan. Jadi biar lebih mudah difahami. Kan berarti inspirasinya dari Ibnu Mujahid. Luar biasa Ibnu Mujahid, ya. Wa Abi Muhammad Al-Qasim ibni Firuh Asy-Syatibi. Dan juga Abi Muhammad Al-Qasim
Ibnu Firuh Asy-Syatibi. Ini yang dikenal dengan Imam Syatibi. Nazim Hirzil Amani, yaitu seorang penggubah nazam dalam kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadi orang yang menggubah nazam, makanya Nazim Hirzil Amani. Jadi nazam Syatibiyah itu namanya kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Wa ghairihima, dan juga selain kedua orang tadi, selain Abi Amr sama Al-Qasim ibni Firuh Asy-Syatibi minal ulama, dari para ulama. Faqad ajma'u, maka teman-teman telah sepakat atau ijma' ala tawaturiha ing atase kemutawatiran qiraat sab'ah. Jadi qiraat sab'ah yang 7 imam itu semua ulama tidak ada yang mengingkari, semuanya aklamasi, secara aklamasi bulat menyatakan bahwa 7 imam qiraat itu qiraatnya mutawatirah. Mutawatirah itu berarti setiap tobakohnya, setiap generasinya diriwayatkan oleh sekelompok orang dan banyak orang yang tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan atau melakukan kebohongan, melakukan kesepakatan untuk bohong, untuk dusta. Karena pasti ada yang tidak terima, gak iso iki. Kalau 2 orang itu masih bisa bohong. Kayak kalian kuliah satu kelas, itu tidak bisa bohong. Karena nanti kalau ada bikin kesepakatan bohong, nanti ada satu yang merasa bersalah, tiba-tiba bilang ke dosennya, Ustadz mohon maaf, sebenarnya saya tidak ingin kesepakatan kayak gini, ini teman-teman, saya terpaksa. Nah, berarti kan tidak bisa sepakat untuk bohong. Tapi kalau 2 orang itu masih bisa. Makanya dalam setiap tobakoh periwayatan itu tidak mungkin hanya 2 orang. Termasuk sampai ke kita, sampai ngaji itu kan, kalau ada yang salah kan semua ingatkan. Kok cik ngotot aja, coba celukno sing liya. Gak iso, kemudian kesepakatan bikin kebohongan sendiri tidak bisa. Makanya biasanya terus diingatkan, terus begitu. Sedikit lagi. Faqad ajma'u ala tawaturiha wa alhaqa dan nambahi atau mengikutkan atau menempelkan biha kelawan sab'ah, kelawan qiraat sab'ah. Jadi setelah yang 7 imam tadi ditambahkan lagi atau mengikutkan sopo al-imamu Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari qiraati thalathati ing qiraat 3 imam. Jadi ada qiraat 3 imam yang ditambahkan di 7 itu. Maka jadilah qiraat yang namanya 10 imam qiraat yang mutawatirah. Al-qiraat al-ashr al-mutawatirah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita ke Fathul Manan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ini nanti insya Allah episode yang akan datang ini kita sampai materi Arkanul Qiraah As-Shahihah. Nanti saya ingin kaitkan tadi penjelasan tambahan terkait dengan qiraah sama, karena salah satu syarat diterimanya qiraat itu ada an yakuna laha wajhun qawiyyun fil arabiyyah. Ini perlu dijelaskan. Nanti aja episode yang akan datang. Kalau sekarang mesti pedot nanti, tidak nutut waktunya. Monggo, tanya. Yang lain? Mas Rasul? Sahumi? Enggak? Betul. Bisa? Jol? Tanya? Monggo? Jenengan? Enggak? Oh, enggak. Sampai halaman berapa? Fathul Manan? Ya titik-titik hai syarat lah. Fadilatu khatmil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatu khatmil Quran, utawi iki iku bab menjelaskan tentang fadilah, keutamaan khatmil Quran. Ini sudah hal yang tidak asing lagi bagi santri GTA dan BTQ.
Saya dengar di GTA BTQ itu luar biasa. Ada yang 3 hari khatam. Ada yang 3 hari khatam 2 kali. Berarti 1 hari setengah sudah khatam. Yo, kalaupun tidak sekarang ya ini mungkin jadi doa kapan-kapan. Ya minimal fami bisyauqin ya. Yang sudah hatam ini yang sudah hatam. Kalau yang belum hatam ya tetap ada target hataman. Tetap ada target waktu kapan harus deres, mana juz-juz yang perlu dibenahi, mana yang sudah jalan dan seterusnya. Itu harus dibagi betul itu. Warawa dan meriwayatkan sapa Qatadah, Imam Qatadah an Anas bin Malikin dari sahabat Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qol bersabda sapa Nabi inda khatmil Quran iku ing dalem waktu khatmil Quran iku ing dalem tempat khatmil Quran ya pokoknya ya tempat ya waktu dakwatun utawi doa mustajabatun yang diijabahi. Jadi pasti doa kita itu diijabah oleh Allah. Hanya bentuk pengijabahannya itu bisa berbeda-beda. Ya terserah Allah. Wong Allah yang kan Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Saya pernah menjelaskan ini, Rek. Dulu tuh saya pernah ketika nuzulul Quran, rangkaian ayat itu dimulai dari surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Langsung ayat berikutnya ayyaman ma'dudat lalu syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an wa idza sa'alaka ibadi. Ya. Ini runtutan dari tartibul mushaf di urutan ayat ini sangat terkait. Saya dulu pernah angan-angan tuh begini. Pertama, ini mencoba untuk menggali hikmah dari munasabah ayat, urutan ayat dari mulai 183, 84, 85, 86 ya. Kutiba alaikumussyam, kenapa kok orang manusia itu diwajibkan untuk berpuasa? Pertama karena syahrul Ramadan itu unzila fihil Qur'an, alladzi unzila fihil Qur'an. Sehingga puasa itu cara kita menghormati bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, turunnya ini, nanti kalau kita bicara ini dulu pernah saya jelaskan. Unzila syahrul inna anzalnahu fi lailatul qadr ini pada fase pertama dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya ini sekaligus. Baru kemudian dari Sama'id Dunya ke bumi kepada Rasulullah dibawa oleh Jibril, ini yang awal permulaan, yang Iqra yang 5 ayat itu. Karena tidak semua ayat Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah itu pas bulan Ramadan kan enggak. Tapi turun permulaannya yang 5 ayat itu pada bulan Ramadan. Yang kedua, hati manusia itu, karena di ayat berikutnya kan setelah ayat ma'dudat dan seterusnya, kalau ini kan bicara tentang penjelasan kapan sih diwajibkannya berpuasa itu. Lalu ada rukhsah. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Kalau tidak berpuasa maka nanti boleh dia diganti yang lain, hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kan begitu. Lalu ada fidyah barang. Ini aturan fikihnya ada di situ. Di ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang menarik ada ayat hudal linnas. Kan begitu. Hudan linnas itu Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Berarti kan sifatnya umum. Linnas ini nas siapa? Di Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin kan ya? Muttaqin itu siapa? Muttaqin itu bagian dari nas, tapi sudah spesifik. Karena yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran itu orang-orang yang muttaqin. Caranya ya apa? Diasah dengan puasa. Karena puasa itu la'allakum tatakun. Lu kan ngono kaitannya. Jadi sangat terkait.
Sampai pada kalau orang sudah bersih lalu sampai walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika sudah muncul terbit hilal baru yaitu Syawal, maka sudah berbuka. Maka disitulah ada perintah mengagungkan Allah. Ketika seseorang mengagungkan Allah, berarti dia sudah mengecilkan semuanya selain Allah. Berarti hanya Allah. Itulah tunjuk sebagai indikator orang yang mensyukuri. Kalau itu yang terjadi, maka tidak heran ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pertama, para ulama mufassirin itu memahami begini. Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau, jadi hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, maka Allah menjawab bukan maka jawablah enggak, tapi langsung fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Itu menghilangkan kata maka jawablah, tidak pakai fakul inni qarib, enggak, tapi Allah langsung menegaskan dirinya fa inni qarib. Karena qaribnya Allah itu dekat kalau manusia itu mau mendekat. Karena Allah sendiri mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi seringkali antum yang tidak ma'ahu kan begitu. Ya, antum kan? Anti, antum ma antum. Anta antum ma antum ya, kalau anti antum ma antunna. Jadi gini loh, Rek. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kalian. Tapi kadang kita ini yang memberikan kepada Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Sehingga Tuhan tidak bersama kita karena sama Melayu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kaya wong sing lupa nang pangeran saja ojo niru-niru sing aneh-aneh. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niru dulu. Mas-masnya ini niru anak pang, rambutnya diginikan. Mas gak usah aneh-aneh. Kalau niru yang baik-baik, kayak begini, disiplin bermasker, ini bagus. Saya mohon maaf, saya pernah sambil ngaji, pernah khutbah itu maskernya tak pakai. Tengah-tengah itu ambaan ngos-ngosan, saya kelagetan itu. Akhirnya tak pelorotkan sedikit begini maskernya. Ya kalau ini kan sampean jauh ya, saya sehingga tak lepas di sini. Kan percikannya tidak sampai sana kan, dropletnya jangan khawatir, tidak sampai. Masa saya saking semangatnya, itu yang itu namanya, bukan menjelaskan itu namanya. Droplet kan namanya ya, penularannya salah satunya melalui droplet itu. Pernah ada diwawancara di televisi itu orang dari MUI ketika mau pelaksanaan sholat Idul Fitri waktu itu. Kan ketika Idul Fitri dulu suasananya masih mencekam, orang tidak begitu berani. Itu menyampaikan, ini agar menyampaikan itu bukan droplet tapi doorplet. Agar doorpletnya saya giniin doorplet apa doorpress gitu. Iki ya opo, malah TV itu, masuk di TV itu. Jadi orang sebesar itu masuk TV itu. Masuk kok cukup gitu. Saya lanjutkan. Tur mari kemarin saya ditekek malah lagi tapi. Iki mau maca sak hadis tok iki. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah menjawab fa inni qarib. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Tapi manusia yang sering menjauh. Maka lanjutannya ayatnya, orang sudah bersih, sudah bagus-bagus ini, maka di ayat berikutnya ujibu da'watad da'i. Saya akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Yang menarik kan di ungkapan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Sehingga para mufassirin menjabarkan berarti ada orang yang berdoa tapi dinilai oleh Tuhan dia belum berdoa. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berdoa, belum ad-da'i. Karena yang diijabah itu yang ad-da'i. Dijelaskan di hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis, ada seorang laki-laki yang di masjid itu doa sambil nangis-nangis. Tiba-tiba Rasulullah dawuh ke sahabat yang lain, orang itu masih nangis-nangis, nggak bakal dikabulkan doanya. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat-sahabat yang lain penasaran. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin dikabulkan? Dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berdoa. Pakaian yang dia pakai, makanan yang dia makan adalah sesuatu yang berasal dari sesuatu yang haram. Itu bisa menghalangi, sehingga dia belum ad-da'i. Sehingga ini menjadi syarat utama. Lalu yang kedua, nanti ad-da'i itu disesuaikan dengan kondisi.
pas khatmil Quran. Kalau Anda sudah memenuhi syarat, pasti diijabahi. Kalau tidak diijabahi, berarti belum memenuhi syarat gitu loh, belum ad-da'i. Makanya di situ tidak dikatakan ujibu da'watan nas atau da'watal insan atau da'watas syakhs atau da'wataman, tidak, tapi da'watad da'i idza ta'ani, orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Di penghujung ayat sudah dikasih syaratnya, falyastajibuli. Kalau kamu ingin dituruti, ingin diijabahi, maka falyastajibuli. Ya kene nurut dhisik wal yu'minu bi. Kan begitu. Termasuk sudah menghindar dari sesuatu yang haram, itu berarti falyastajibulinya dilakukan. Wal yu'minu bi juga dilakukan. Kalau sudah dilakukan, la'allahum yarsyudun, menjadi orang-orang yang rasyid, maka ini peluang diijabahi doanya besar. Tinggal nanti bentuknya seperti apa, tidak harus persis yang kita minta. Kadang bisa langsung diberikan di dunia, kadang diganti dalam bentuk yang lain. Kadang kalau tidak kena kita, kena anak kita, kena cucu kita, kena tetangga kita, yang satu kamar dengan kita. Bisa jadi. Karena punya teman baik itu juga termasuk bagian dari anugerah, nikmat. Loh iya. Saya punya teman yang memotivasi, yang menyemangati, yang tidak punya rasa iri dengki, itu luar biasa. Kalau punya teman yang gampang iri dengki, iri hati, mangkelan, awake itu melok baper kadang-kadang. Kita ngaji jadi tidak tenang, hapus hari ini. Jadi yang baik ke orang, lo itu pengaruh gitu loh. Sumpeknya sampai kadang dipengaruhi oleh sumpeknya orang lain. Nggak usah. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun. Aku nggak roh dek ini. Terus jadi orang tuh ya jangan baperan, jangan mikiran diomongi titik apa titik wis langsung tersinggung. Biasa wae urip dunia wis ngene iki. Dunia itu kata Gus Bah itu kan tidak ada yang ideal memang. Ya kalau kita berharap ideal, ya segera saja pergi ke surga. Iya nek surga wis tutup, tapi lumayan ngentar di ngarep lawang gitu. Nah kan surga itu jarine durung buka. Nanti nunggu setelah wami waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah yaumi yub'atsun nanti ada yaumul hisab, yaumul hasyr, yaumul hisab. Baru nanti ini masuk mana ini? Surga langsung VVIP atau mampir dulu di neraka, naudzubillah. Jadi gitu, Rek. Jadi ijabatut dakwah, Allah mengijabahi doa seseorang itu berbeda-beda bentuknya. Makanya sering saya sampaikan, Gus Bah itu kan berkali-kali ngendikan. Jadi kalau Allah menuruti apa yang kalian minta dalam doa kalian, itu Allah menunjukkan bahwa dia adalah zat yang maha baik. Maha Rahman, Maha Rahim. Wis ngerti sampean akeh salahe, akeh dosane, tetap dituruti, kan baik. Tapi kalau sampean tidak langsung dituruti, jangan pernah bersuudzon. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah adalah Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Loh kok enak sampean ngatur-ngatur pangeran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan sekaligus Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? An Jabirin Ibni Abdillah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqal. Jabir berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi sampai sedikit lagi. Man qara al-Qur'ana, man utai barang siapa iku qara'a membaca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Mate kedawan. Kemarin bahas mat itu taklim Quran, ini kedawan mat. Mat arid li sukun kepanjangan lebih dari 6, ya menyalahi riwayat. Dulu saya pernah ada yang nanya itu, Ustadz kalau azan gimana? Mat apa itu? Hayya 'alal falah, atau hayya 'alal falah. Jangan lagu gitu, nggak boleh. Itu ada satu hikmah yang filosofis yang bagus sekali ya. Antara hayya 'alal shalah dengan hayya 'alal falah ini ternyata kebahagiaan itu sangat dekat dengan sholah. Kalau sholah kita lakukan maka bahagia itu dekat dengan kita. Sholatnya serius.
dan menganggap panggilan adzan itu adalah panggilan untuk sholat, bukan hanya informasi masuknya waktu sholat. Lalu dijawab begini, ini adzan, sama sudah tahu lafaz adzan itu asal muasalnya. Lafaz adzan itu sahabat Tha'labah ya namanya ya. Jadi lafaz dulu Rasulullah itu, jadi tidak langsung lafaznya itu dari Rasulullah, enggak. Tapi Rasulullah ketanya ke sahabat-sahabatnya, ini kira-kira panggilan untuk nida'us shalah itu kira-kira dengan apa ya? Ada sahabat yang usul pakai kentongan, pakai trompet. Oh jangan, nanti kalau pakai trompet kan sama dengan orang tetangga sebelah, kaum Majusi. Lalu terus ya apa ya? Terus akhirnya ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Tha'labah atau siapa itu ya, mimpi diajari oleh seseorang yang datang di mimpinya itu lafaz-lafaz adzan itu. Kemudian matur ke Rasulullah, Rasulullah saya mimpi begini untuk panggilan sholat. Oh ya wis. Akhirnya itu yang dipakai, kemudian dicari sahabat yang suaranya bagus. Yaitu sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak asal Habasyah, asal Ethiopia. Jadi Bilal. Lalu ada riwayat yang diperselisihkan, tapi ada yang tidak mengakui riwayat itu, bahwa Bilal itu ternyata karena dia orang Ethiopia, bukan orang Arab, berarti orang Ajam, dia tidak bisa mengucapkan shin yang besar. Shin itu tidak bisa, yang titik 3 itu. Iso'e sin. Jadi kalau asyhadu alla itu as. Akhirnya sahabat-sahabat banyak yang, iki opo sih kok gak fasih. Tapi yang nunjuk muadzin itu adalah Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah dawuh, inna sina Bilal shinun indallahi fil arsh. Jadi ini yang menjadi kebolehan kalau orang memang sudah betul-betul mentok, sudah belajar kok tetap tidak bisa, maka dia tetap boleh. Karena Allah itu maha tahu. Tapi sing gak oleh itu mencukupkan diri, gak apa-apa ngene wis oleh kok gak oleh. Lalu tidak mau belajar shin itu yang benar ya apa, shot yang benar ya apa, tidak boleh. Kalau hanya mencukupkan sudah merasa puas tidak boleh. Jadi sahabat Bilal itu luar biasa. Lah akhirnya adzan itu. Nah panjang itu kan memang butuhnya. Jadi kembali lagi, kalau urusan mat itu memang untuk qiraat Al-Quran. Karena ini yang harus berdasarkan riwayat. Sampai tidak boleh baca Quran niru gayanya adzan, tidak boleh. Panjangnya, matnya terutama tidak boleh. Adzan ya adzan, ada kurikulumnya sendiri. Karena kalau adzan saklek, melok tajwid, ya tidak indah didengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Laris. Gak bisa meliuk-liuk. Ya nanti Mas Fikri tidak ada job untuk azan nanti. Sama kayak begini loh, Rek. Selain Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang dipakai untuk doa, itu boleh tidak menggunakan tajwid yang secara nemen. Contohnya doa. Semua sudah mafhum bahwa di Al-Quran itu ada ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lalu ada orang doa Rabbana atina. Sampeyan protes, "Hei kurang dawa, ini mad jaiz munfasil." Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa Nggak harus begitu. Itu diperbolehkan kalau ini ngambil dari Al-Quran, iktibas, lalu dipakai untuk doa gitu loh. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran beneran, tidak sedang berdoa, tidak mengambil ayat untuk berdoa atau iktibas, redaksinya dari Al-Quran untuk doa, ya tetap kembali ke aturan Al-Quran. Ya, sama orang Arab kalau ngomong biasa juga tidak pakai tajwid. Man anta, min aina anta, anda, min aina anta, min aina anta biasa saja. Jadi ya itulah kita bisa memposisikan muqtadul hal, bagaimana tuntutan keadaan yang seharusnya. Man qara al-Qur'an, ini gara-gara Quran ditawakno untuk ndindirek, au qala, atau Rasulullah bersabda dalam matan yang lain, man utawi barang siapa ikut jama' al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca keseluruhan. Jadi membaca jamaah itu maksudnya membaca keseluruhan, berarti khataman min awwali suratil Fatihah ila nihayati suratin Nas. Kanat ono
iku lahu bagiman indallah ing dalam sisi Allah apa da'watun doa mustajabatun yang mustajabah insyaallah insya'a jika menghendaki sapa Allahu Allah. Oh gini, insya'a jika menghendaki sapa Allahu Allah ajala menyegerakan sapa Allah ha ing dakwah lahu bagiman fit dunya. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Fit dunya ing dalam dunia wa insya'a dan jika berkehendak sapa Allah iddakhara menunda sapa Allah ha ing dakwah mustajabah lahu bagiman fil akhirah. Jadi kadang-kadang doa baik kita ini nanti baru diijabah ketika di akhirat. Rawahu at-Tabarani diriwayatkan oleh Imam at-Tabarani Nihayatul Qaulil Mufid. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Wonten? Monggo. Ada? Monggo Mas Vicky. Pembuatan. Nggih, monggo. Wa dha'if. Karena itu menggunakan fi'il amar. Dha'afa yudha'ifu itu dilipat gandakan. Wa dha'if lahumul hasanat atau lahul hasanat kalau mayitnya mungkin satu. Dan lipat gandakanlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi dilipatkan bagi beliau. Wa kaffir anhumus sayyi'at kan gandengannya itu wa kaffir wa dha'if. Kalau wa dha'af nanti jadinya sighotnya kan beda. Ada yang wadha'af. Dha'afa fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Apa isim apa? Fi'il amarnya apa? Fa'il ya. Dha'if kan? Ya mungkin Allah shawab mungkin salah cetak. Oh yang taqarrubat itu yang nyetak, yang ngetik, yang edit juga manusia. Makanya dibutuhkan baca secara kritis kan begitu. Lawang kitab ini juga bisa keliru kan tulisannya beberapa. Di taqarrubat yang di Play Store juga sama. Di Google Play Store kan ada itu. Ya itu cuma nyeken dari situ mungkin. Lalu diupload, dibikinkan software itu. Seingat saya kok wadhaif ya, enggak tahu kalau ada yang punya ijazah yang lain. Karena dari sisi makna kan itu kan gandengannya wakafir banget itu kan. Loh kan kalau wawu atof itu kan berarti selevel semua. Depannya amar. Madi. Kalau mau pakai madi ya berarti yang depannya wakafaro dan mudah-mudahan bukan menggunakan fi'il amar tapi menggunakan fi'il madi tetap bermakna doa bisa. Tapi harus konsisten. Apa sih awal doanya itu depannya apa depannya? Kalau saya biasanya gandengannya itu ya irfa' lahumud darajat. Ya kan? Nah kalau jelas irfa' depannya ya berarti itu dhaif sudah. Enggak bisa dinyang itu. Cek piro, cek ngenyang ah. Wis piro wis gampang wis kanca dhewe. Padha mbek wong kunut iku lho, kadang ada yang doa kunut tuh wis bener-bener depannya itu pakai fi'il madhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Mesti ini wa baraka wa sallam. Jadi endingnya tak wa barik wa sallim. Lah iki teko endi kok mau wa barik wa sallim depannya sudah shalla. Kecuali kalau depannya wa sallillahumma. Shalli wa sallim wa barik. Kalau depannya irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhum ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lo irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah balik onang BT iki ngaji yo oleh ridho pangeran. Ini ndak guyon rek. Artinya begini, kalau ini kita kontekstualisasikan dalam hal apapun, kita melakukan apapun ya kembalilah melakukan sesuatu yang Allah itu ridho. Kalau ini dimaknai aslinya sesuai redaksinya, nanti itu semua hamba-hamba Allah itu dipanggil oleh Allah. Nah kalau dipanggil itu berarti hamba yang baik. Karena dipanggil kembali, jadi ruhnya dipanggil kembali, lalu dipanggil dengan panggilan yang halus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan kita semua ingin begitu.
Cuman ada yang ingin sekarang atau engko dhisik. Masane masuk engko dhisik saiki lek wayahe. Wis lah, gitu ya. Coba nanti di halaman apa? Di tahlil itu ya. Saya enggak pernah niteni karena kan sudah dihafal sejak di pondok dulu doa itu, jadi ya enggak pernah pakai taqarrubat itu. Layal al-aswab itu mungkin salah cetak, Mbak. Mungkin nanti diberi masukan kalau untuk cetak taqarrubat nanti siapa yang divisi ubudiyah mungkin ya. Bisa diberi masukan. Biasanya untuk cetak santri baru. Saya enggak pernah kan ngecek taqarrubat. Jadi bisa diedit di filenya sebelum cetak. Enggak tahu kalau cetaknya filenya sudah ada langsung tinggal cetak ya. Soalnya ganti satu harokat itu kan kalau urusan percetakan itu kadang-kadang kan filmnya ganti kan repot. Bongkar total nanti. Tapi ya daripada menyesatkan ya. Atau gini usulan saya, monggo mbak-mbak yang ahli-ahli ya, yang ahli. Ini banyak, ini ahli semua, ini ahlinya ahli. Dicek lagi dari awal, sampean tulisi mana yang perlu dikoreksi, nanti bisa langsung atau titipkan ke saya, nanti saya tak matur, entah matur siapa, cari yang berwenang, siapa tahu kita bisa melakukan perbaikan dari sisi ini. Karena mahasantri kita itu 3.000 sekian itu kan tidak semuanya pernah di pondok, tidak semuanya pernah belajar tentang apa wawu atof, tentang fi'il amar kan tidak semuanya. Jadi itu mungkin akan berharga dan menjadi jariah panjenengan. Dicek aja, mungkin selain itu ada yang kurang pas. Yang lain cukup nggih? Mari-mari sampai isya iki. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rahmat Allah serta menjadi wasilah yang menjadikan hidup kita barokah dan ilmu kita manfaat dan kita ditakdir sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Quran. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahli khair wa minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.